Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini saya sedang berada di Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat koleksi-koleksi apa aja sih yang ada di Museum Sumatera Utara ini. Untuk teman-teman semua yang penasaran, sebelum masuk ke dalam melihat koleksi-koleksinya, alangkah baiknya teman-teman jangan lupa subscribe channel ini agar bisa menambah wawasan kita, kegiatan ilmu kita tentang dunia permusiuman dan sejarah. Baiklah teman-teman, ayo kita masuk ke dalam museum. Pertama kali yang kita dapatkan ketika masuk ke dalam Provinsi Sumatera Utara ini, kita akan disambut oleh koleksi pertama museum, yakni sebuah arca yang bernama Makara. Makara adalah koleksi pertama Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara yang diletakkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1954. Makara ditemukan di Biara Sitopian, Kabupaten Padang Lawas Utara. Makara yakni hewan mitos berkepala gajah dan berekor ikan yang biasa hidup di Sungai Gangga. Masuk ke aula museum ini, kita langsung ditampakkan oleh pakaian-pakaian adat dari Provinsi Sumatera Utara. Yang ada Melayu di sini, ada Karo, ada Papan, ada Simalungun, ada Toba, ada Angkola, ada Nias, dan Tapanuli. Di sebelah kanan dan kiri saya sudah ada dua koleksi museum dari Provinsi Sumatera Utara. Yang di sebelah kanan saya adalah koleksi museum terkait dengan alat-alat perkakas manusia purba. Di sebelah kanan saya gambaran kehidupan Homo sapiens. Oke, masuk ke bagian ini kita akan melihat perkakas-perkakas manusia purba. Ada berbagai macam, dari alat berburu, mangkok, dan lain sebagainya. Baiklah teman-teman, di sini dapat kita lihat gambaran kehidupan dari Homo sapiens. Dapat kita lihat di sini mereka sedang membuat api unggun. Kita sudah melihat dua koleksi museum dari Provinsi Sumatera Utara. Di sebelah kanan saya terdapat fosil dari gajah Sumatera, dan di sebelah kiri saya terdapat replika dari hewan-hewan berupa musang binturong, ada beruang, dan ada harimau juga. Ini adalah gambaran dari fosil gajah Sumatera Utara. Dapat kita bisa melihat di sini. Dan selanjutnya adalah replika dari hewan-hewan. Ada musang binturong, ada beruang, ada harimau, dan ada burung. Kita masuk di koleksi selanjutnya dari Museum Provinsi Sumatera Utara, yakni ruang gubernur serta tokoh-tokoh dari Sumatera Utara. Masuk ke ruangan ini kita akan ditampilkan atau ditampakkan oleh tokoh-tokoh dari Sumatera Utara beserta pahlawan-pahlawan nasional yang ada di Sumatera Utara. Masuk ke dalam ruang berikut. Di sini dapat kita melihat museum terkait dengan peti mati dan patung-patung kepercayaan tradisional. Masuk ke bagian ini kita akan ditampakkan oleh patung-patung serta peti mati tradisional seperti Adu Zatua, yang dimana ini adalah kepercayaan dari warga masyarakat Nias tentang patung yang memiliki kehidupan gaib. Di bagian ini kita masuk ke dalam koleksi-koleksi museum terkait dengan sejarah-sejarah yang terkait agama Islam. Masuk ke bagian ini teman-teman semua akan ditampakkan oleh dunia serta sejarah keislaman, yang di situ ada terdapat naskah-naskah seperti doa-doa dalam Islam, terdapat naskah-naskah ilmu fikih, terdapat juga naskah-naskah ilmu tasawuf, dan naskah-naskah keislaman lainnya. Oke teman-teman, masuk ke bagian ini kita akan ditampakkan sejarah dari masa kolonialisme di Sumatera Utara. Dapat kita lihat di sini bagaimana kehidupan masyarakat pada saat itu, serta tampakkan tembakau dan rempah-rempah lainnya. Pada bagian ini teman-teman akan ditampakkan oleh pakaian-pakaian perang tradisional pada masa kerajaan serta senjata-senjata pada masa kerajaan.
Di bagian ini dapat kita lihat gambaran pakaian perang tradisional dari masyarakat Nias. Di bagian ini kita akan ditampilkan oleh kehidupan dan tampilan alat-alat dari dunia perdagangan tradisional. Masuk ke selanjutnya, kita dapat melihat bagaimana peralatan-peralatan tradisional dalam dunia berburu. Di bagian ini kita dapat melihat bagaimana gambaran dunia peternakan tradisional beserta alat-alat yang digunakan. Masuk ke bagian ini, teman-teman akan ditampakkan dari berbagai alat-alat tradisional dalam dunia perkebunan khususnya. Di bagian ini kita bisa melihat peralatan-peralatan untuk upacara-upacara tradisional. Masuk ke bagian ini kita akan dilihat oleh peralatan-peralatan dalam rumah tangga, terkhusus peralatan-peralatan tradisional. Nah, di sini dapat kita lihat rumah-rumah replika atau miniatur rumah-rumah adat tradisional suku-suku di Sumatera Utara. Masuk di lantai 2, kita akan mendapati koleksi museum terkait dengan ulos, yaitu kain tenun dan proses cara pembuatannya. Mari kita naik ke lantai 2, teman-teman akan dapat melihat berbagai jenis ulos, terkhusus kain-kain ulos dari pembuatan tradisional. Dapat kita melihat di sini gambaran-gambaran proses pembuatan dari kain ulos tersebut. bagian ini kita bisa dapat melihat koleksi dari museum, yakni permainan-permainan tradisional Indonesia. Masih di lantai 2, teman-teman semua akan ditampakkan oleh permainan-permainan tradisional yang ada di Indonesia, terkhusus yang biasa dimainkan di Sumatera Utara. Salah satu contoh yakni permainan congkak, seperti yang ada di video ini. Terdapat koleksi museum, yakni perhiasan-perhiasan yang dipakai orang-orang dulu untuk mengikuti acara-acara adat tradisional. Oke teman-teman, di sini dapat kita lihat dari perhiasan-perhiasan tradisional. Ada terdapat beberapa kalung dan gelang. Di lantai 2 juga teman-teman bisa mendapatkan tampilan atau disajikan oleh koleksi museum, yakni anyaman-anyaman tradisional. Di bagian ini teman-teman bisa melihat dari berbagai kerajinan-kerajinan seperti keramik dan kendi-kendi yang dibuat oleh manusia pada masa itu dengan cara yang sangat tradisional. Masuk ke bagian ini, teman-teman semua akan disajikan oleh tampilan serta contoh-contoh alat musik tradisional pada masyarakat saat itu. Oke, baik teman-teman, di bagian ini kita bisa dapat melihat koleksi dari Museum Provinsi Sumatera Utara, yaitu ada koleksi-koleksi dari alat musik tradisional
ada koleksi dari topeng tradisional dan ada koleksi dari keramik tradisional serta cara pembuatan. Museum ini diresmikan pada tahun 19 April tahun 1982 dan awalnya museum ini memiliki koleksi sebuah arca, yaitu berupa batu yang dinamakan dengan Makara, yang berasal dari Padang Lawas, yaitu salah satu situs Buddha, yaitu sempatnya di sana berjaya kerajaan Sriwijaya. Nah, sejak dari situlah museum ini dilakukan pembangunannya, pengembangannya, dan tapi museum ini langsung dikelola oleh pemerintah pusat, itu Dirjen Pendidikan dan Kebudayaan. Makanya di saat tahun 1900 April 1900 pada tanggal 19 April tahun 1982 diresmikannya oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Muhammad Daud Yusuf. Nah, museum ini sendiri sebelumnya disebut Gedung Arca karena koleksi yang pertama itu berupa arca Makara. Nah, museum ini sendiri sampai saat ini memiliki koleksi lebih dari 7.000 koleksi, tetapi yang berasal dari beberapa kabupaten yang ada di Sumatera Utara, yaitu dari Sumatera Utara. Nah, dan masuk nanti ke ruangan perkembangan agama Buddha dan agama Islam, masuk ke kolonial dan etnografi, dan masuk ke ruang perjuangan dan pahlawan. Nah, itulah sejarah dalam perkembangan apa museum ini sampai saat ini. Museum ini juga sudah beberapa kali dilakukan renovasi, yaitu revitalisasi. Ya, yang pertama kemarin dilakukan oleh kementerian pada tahun 2014. Dari situ terlihat setelah direvitalisasi, minat pengunjung itu dari data grafik yang dimiliki museum mengalami kenaikan signifikan. Nah, dari situlah museum ini kembali lagi harus memiliki berbagai kegiatan-kegiatan untuk masyarakat agar museum semakin eksis. Nah, dari situ akan tetapi banyak masih yang dialami museum saat itu, sehingga sekarang museum ini harus dibenahi, ya, dilengkapi dengan berbagai fasilitas agar pelayanan itu berkeadilan. Yang sebelumnya itu belum memiliki lift naik ke atas untuk bagi yang disabilitas, sekarang sudah dibangun, sudah dibuat liftnya. Jadi dan seharusnya museum ini juga harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi. Kenapa? Karena museum ini harus mampu meningkatkan minat pengunjung dari penyampaian informasi koleksi. Penyampaian informasi koleksi itu harus dilakukan dengan desain komunikasi, seperti narasi yang disampaikan salah satu informasi keterangan koleksi itu berbentuk slide atau video. Nah, itu visualnya. Jadi kenapa
termasuk dengan pencahayaan, yaitu interiornya, yang desainnya semua. Karena pengunjung museum ini segmennya berbagai karakter, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa dan umum, bahkan wisatawan mancanegara. Nah, jadi perlu disesuaikan bagaimana meningkatkan minat berkunjung ulang. Nah, jadi hal yang seperti itulah yang diharapkan oleh museum untuk meningkatkan daya kunjung ke museum. Jadi kami mengharapkan terhadap kaum milenial, bahkan juga calon pelajar, ya, kita harus mengetahui apa yang terjadi di masa lalu. Sebab dengan apa yang pernah dilalui di masa lalu, itulah yang sekarang yang kita alami. Sehingga masa lalu itu adalah perlu kita pelajari. Dan karena apa? Budaya, identitas yang dulu perlu kita lihat apakah sudah ada perubahan atau tidak. Karena kita harus tetap memelihara sejarah dan budaya, karena itu adalah menunjukkan identitas kita di dalam sebagai warga negara Republik Indonesia. Jadi itu mari berkunjung ke museum untuk melihat kejadian-kejadian masa lalu, apa yang terjadi di wilayah Sumatera Utara, baik di setiap etnis. Terima kasih. Oke, baiklah teman-teman, itu dia tadi gambaran-gambaran dari koleksi dari Museum Provinsi Sumatera Utara.